wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyati, NIM 1915000859 dari kelas C Pendidikan Biologi Universitas Ahmad Dahlan. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai sejarah dari kurikulum dari masa setelah kemerdekaan sampai masa diberlakukannya KTSP tahun 2006. Oke, baik. Jadi dari masa setelah kemerdekaan sampai masa diberlakukannya KTSP pada tahun 2006 itu telah terjadi kurang lebih 10 kali pergantian kurikulum. Yang pertama yaitu pada tahun 1947. Pada tahun 1947 itu berlaku rencana pelajaran dirinci dalam rencana pelajaran terurai. Selanjutnya pada tahun 1964 yaitu berlaku rencana pendidikan sekolah dasar. Selanjutnya pada tahun 1968 yaitu ada kurikulum sekolah dasar. Lalu pada tahun 1973 ada PPSP dan pada tahun 1975 itu berlaku kembali kurikulum sekolah dasar. Lalu pada tahun 1984 ada kurikulum 1984. Pada tahun 1994 ada kurikulum 1994. Lalu pada tahun 1997 itu ada revisi kurikulum 1994. Dan selanjutnya yaitu pada tahun 2004 itu ada KBK, dan yang terakhir itu pada tahun 2006 berlaku kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006. Baiklah, langsung saja pada penjelasan yang pertama yaitu ada rencana pelajaran 1947. Rencana pelajaran 1947 ini merupakan kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan menggunakan istilah LIR Plan yang artinya rencana pelajaran. Rencana pelajaran 1947 ini baru dilaksanakan pada tahun 1950. Rencana pelajaran 1947 ini mengurangi pendidikan pikiran yang diutamakan yaitu pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari dan perhatian kepada kesenian dan pendidikan jasmani. Karena pada tahun 1947 ini masih dalam suasana perjuangan, maka pendidikan itu lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Selanjutnya yang kedua yaitu rencana pelajaran terurai 1952. Pada kurikulum ini lebih dirinci pada setiap mata pelajarannya, disebut rencana pelajaran terurai 1952. Ditandai dengan silabusnya itu sudah sangat jelas, dan kurikulum itu sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dari kurikulum 1952 ini yaitu bahwa pada setiap rencana pelajarannya itu harus memperhatikan isi pelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga yaitu kurikulum 1964. Pokok dari kurikulum 1964 ini yaitu bahwa pemerintah itu menginginkan bahwa rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Sehingga pada kurikulum 1964 ini lebih difokuskan pada pengembangan pancawardhana, yaitu ada daya cipta, rasa, karsa, karya, dan juga moral. Yang selanjutnya yang keempat yaitu kurikulum tahun 1968. Kurikulum 1968 ini merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, di mana pada kurikulum 1968 ini terjadi perubahan dari yang awalnya pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Pada kurikulum 1968, muatan materi pelajaran itu bersifat teoretis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Kurikulum 1968 ini bertujuan untuk ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, serta untuk mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan juga keyakinan beragama. Pada kurikulum 1968 ini, isi pendidikannya itu diarahkan untuk mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, dan juga mengembangkan fisik yang sehat dan juga kuat.
Selanjutnya ada kurikulum tahun 1975, yang mana kurikulum ini merupakan pengganti dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum tahun 1968. Pada kurikulum 1975 ini menggunakan beberapa prinsip-prinsip, di antaranya yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan, lalu yang kedua yaitu menganut pendekatan integratif, yang ketiga yaitu menekankan kepada efisien dan efektivitas dalam hal daya dan waktu, yang keempat yaitu menganut pendekatan sistem instruksional, yang kelima yaitu dipengaruhi psikologi tingkah laku. Untuk selanjutnya, yang keenam ada kurikulum tahun 1984, yang mana kurikulum 1984 ini tampil sebagai perbaikan atau revisi dari kurikulum 1975. Kurikulum 1984 ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan instruksional. Yang kedua yaitu pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif atau CBSA. Yang ketiga yaitu materi pelajarannya itu dikemas menggunakan pendekatan spiral. Selanjutnya untuk ciri-ciri yang keempat yaitu menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Yang kelima yaitu bahwa materi disajikan berdasarkan kesiapan atau kematangan siswa. Dan yang keenam yaitu menggunakan pendekatan keterampilan proses. Selanjutnya yaitu ada kurikulum tahun 1994, yang mana kurikulum ini merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum tahun 1984. Pada kurikulum 1994 ini dilaksanakan sesuai Perundang-undangan Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada kurikulum 1994 ini mengubah dari sistem semester menjadi sistem catur bulan, di mana pada sistem catur bulan ini dalam 1 tahun itu ada 3 tahap, yang mana ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan materi pelajaran yang lebih banyak lagi. Untuk yang berikutnya ada kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi ini merupakan suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan dan juga penguasaan kompetensi peserta didik melalui pengalaman dan kegiatan yang sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan. Pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Sejalan dengan visi pendidikan yang mengarahkan pada 2 pengembangan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan kebutuhan masa datang. Maka, pendidikan di sekolah dititipi seperangkat misi dalam bentuk paket-paket kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi berorientasi pada yang pertama yaitu hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna. Selanjutnya, yang kedua yaitu keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya. Depdiknas tahun 2002 menjelaskan ciri-ciri KBK diantaranya yaitu yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Lalu yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan metode dan pendekatan yang bervariasi. Selanjutnya ada sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber lainnya yang mengandung unsur edukatif. Yang kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam usaha penguasaan suatu kompetensi. Kemudian yang terakhir yaitu ada KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tahun 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP yaitu kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Jadi, penyusunannya dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh BSNP. Pada kurikulum tingkat satuan pendidikan, sekolah diberi kewenangan penuh untuk menyusun rencana pendidikannya dengan mengacu pada standar-standar yang telah ditetapkan,
mulai dari tujuan, visi misi, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, hingga pengembangan silabusnya. Secara substansial, pemberlakuan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP lebih kepada mengimplementasikan regulasi yang ada, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Akan tetapi, esensi isi dan arah pengembangan pembelajaran tetap masih bercirikan tercapainya paket-paket kompetensi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.